Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rabita Widianti dengan NIM 2022 D1B010 kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dalam pertemuan pertama atau pertemuan ke-1 itu hanya menjelaskan terkait kontrak perkuliahan. Untuk pertemuan kedua, di situ menjelaskan terkait peran transportasi udara yang dapat ditinjau dari unsur penunjang, unsur pendorong, unsur pertahanan dan keamanan, serta bagaimana sasarannya dalam kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kebijakan yang bisa dikembangkan. Jadi, dalam peran transportasi udara ini memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional karena mampu menghubungkan wilayah secara cepat, efisien, dan luas. Perannya ini dibagi menjadi 3 unsur yang seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah unsur penunjang. Unsur penunjang ini dia sebagai sektor jasa yang mendukung dan memfasilitaskan kegiatan lain, yang dimana terdapat 3, yaitu satu sebagai moda tercepat untuk jarak jauh, yang kedua adalah melayani logistik khusus atau barang bernilai tinggi dan efisien waktu. Yang ketiga itu dapat memberikan eksibilitas ke daerah terpencil melalui penerbangan perintisin. Yang kedua yaitu unsur pendorong. Nah, didapat unsur pendorong ini dia sebagai katalisator dan generator pertumbuhan ekonomi, yang dimana dia dapat mendorong pariwisata untuk membawa wisatawan dan investasi baru. Yang kedua adalah fasilitator perdagangan dan investasi, yang dimana ini dapat meningkat konektivitas bisnis. Yang ketiga adalah pencipta pusat ekonomi baru, yang dimana ini bandara itu dapat berkembang menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga itu adalah unsur pertahanan dan keamanan. Dalam unsur ini, peran ini dia berkaitan dengan kedaulatan, perlindungan, dan penanganan krisis negara. Untuk itu, dia dapat mendukung mobilitas militer yang strategis, dan dia juga dapat berperan dalam pengawasan wilayah udara dan misi kemanusiaan atau SAR. Nah, sasarannya itu yaitu atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angkutan udara. Yang pertama adalah kondisi wilayah. Dari kondisi wilayah ini, topografi Indonesia yang berupa kepulauan menjadi transportasi udara solusi utamanya. Nah, jarak wilayah yang jauh itu dapat mendorong kebutuhan konektivitas yang cepat. Kondisi iklim dan lingkungannya juga, kabut abu vulkanik badai mempengaruhi operasional penerbangan. Yang kedua yaitu kondisi sosial wilayah dan masyarakat, yang dimana peningkatan pendapatan masyarakat memperluas pasar penerbangan, dan juga dapat urbanisasi dan aktivitas bisnis, peningkatan kebutuhan mobilitas cepat, dan pertumbuhan sektor pariwisata itu manufaktur dan e-commerce menambahkan pemerintah jasa penerbangan. Yang ketiga yaitu kebijakan dan dikembangkan, yang dimana ini selamat dan religius menjadi dasar kepercayaan publik. Investasi infrastruktur bandara juga dan sistem navigasi meningkatkan kapasitas, dan perjanjian penerbangan internasional atau open ski policy itu membentuk akses pasar baru, dan subsidi penerbangan perintis itu memperkuat pemerataan pembangunan dan antar wilayah. Pada pertemuan ketiga itu menjelaskan terkait klasifikasi lapangan terbang atau bandar udara yang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu lapangan terbang sipil atau pengelolaan pemerintah AP1 dan AP2. Nah, pada bandar udara ini digunakan untuk melayani penerbangan komersial yang mengangkut penumpang dan kargo, dan dikelola oleh pemerintah atau BUMN.
di Indonesia. Mayoritas dikelola oleh BUMN itu ada dua, yaitu PT Angkasa Pura I, API 1, itu dia mengelola bandara di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, untuk PT Angkasa Pura II atau AP2 itu dia mengelola bandara di kawasan Indonesia bagian barat, termasuk bandara utama di Jakarta. Contoh dari AP1 dan AP2. AP1 itu dia yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya. Nah, kalau AP2 itu contohnya itu dia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Jakarta. Yang kedua adalah lapangan terbang sipil, pengelolaan swasta. Nah, di sini bandara ini juga melayani penerbangan sipil, namun dikelola oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah atau BUMN. Beda dengan yang tadi saya jelaskan lapangan terbang sipil. Jadi di lapangan terbang sipil yang pengelola swasta ini dia pengelolaannya bisa berupa kerja sama pengelolaan dengan KPBUP antara pemerintah dan swasta, atau sepenuhnya dikelola oleh swasta di kawasan industri, pentambangan atau pariwisata. Contohnya ada di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kartakazi, yang dimana dia dikelola oleh PT BIJB, badan usaha milik daerah dan swasta. Yang ketiga adalah lapangan terbang militer. Jadi, pada lapangan terbang militer ini khusus digunakan untuk operasional militer, yang dimana dia dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang dimana juga dia itu khususnya untuk TNI Angkatan Udara. Beberapa bandara militer memiliki status gabungan dua use, digunakan bersama dengan penerbangan sipil atau komersial. Contohnya itu ada di Lanut Halim Perdana Kusuma, yaitu di Jakarta, yang dimana dapat digunakan untuk keperluan militer dan penerbangan VVIP serta penerbangan sipil domestik terbatas. Untuk pertemuan keempat, di situ kita menjelaskan denah dan detail Bandar Udara Internasional Lombok atau BIL atau Sheikh Zainuddin, serta menjelaskan detail bangunan dari sisi darat dan sisi udara. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di file ini. Ini adalah contoh denah yang saya dapatkan di Google. Contoh denah Bandar Udara BIL atau Bandar Udara Internasional Lombok. Jadi denah dan Bandara Internasional Lombok BIL ini atau Bandara Zainuddin Abdul Majid LOP ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama ke Nusa Tenggara Barat. Pada denah 1, lantai berada pada denah terminal ini ada 3 lantai. Yang pertama adalah lantai 1. Nah, di lantai 1 ini teman-teman itu ada area kedatangan. Area kedatangan, pengambilan bagasi dan transportasi darat atau yang bisa disebut dengan taksi, bus, ojek online serta kios dan restorannya. Yang kedua itu adalah lantai 2, yaitu di sana terdapat area keberangkatan, check-in, ruangan tunggu, toko, restoran, musola dan toilet. Yang ketiga itu adalah lantai 3, yang dimana itu perluasan ruang tunggu untuk meningkatkan kapasitas penumpang. Untuk sisi landside atau sisi darat itu bagian yang dapat diakses publik dan berfungsi untuk melayani penumpang dan operasional darat tersendiri. Di saat terminal penumpang berarsitektur Sasak itu luasnya plus minus 12.000 meter pangkat 2. Nah, area parkir kendaraannya juga pun plus minus 17.500 meter persegi. Jarak akses dan areanya drop off atau pick up. Bangunannya itu dia kargo, terminalnya itu ada VIP atau VVIP serta kantor dan fasilitas teknik dalam listrik, air dan hangar. Selanjutnya yaitu sisi airside atau sisi udara. Jadi
pada bagian itu atau bagian sisi udara ini operasional penerbangan yang terbatas untuk personel bandara, yang dimana runway-nya panjang awalnya itu 2.500 meter, rencananya itu yaitu 3.600 meter dengan lebar 45 meter. Takeaway yaitu jalur penghubung antara runway dan apron, yang dimana terdapat paralel dan rapid exit takeaway. Yang selanjutnya itu apron, yang dimana apron ini adalah area parkir pesawat plus minus 52.000 meter persegi dengan plus minus 24 parking stand. Yang selanjutnya itu menara ATC, yang dimana menara ini dia pusatnya pengaturan lalu lintas udara. Selanjutnya itu fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini adalah peralatan navigasi atau RFFS, pemadatan bandara dan area operasional lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yang dimana dalam pertemuan kelima ini kita menjelaskan terkait karakteristik pesawat terbang seperti sifat mesin pesawat, bagian berat pesawat, jarak tempuh, konfigurasi roda, radius putar, sifat-sifat mesin, dan aerodinamika serta lain-lainnya. Yang pertama yaitu karakteristik atau umumnya dalam pesawat. Pada pesawat terdapat mesin. Nah, pesawat jet itu menggunakan turbon, atau sedangkan pesawat regional itu dia memakai turboprop. Itu perbedaannya. Nah, dengan berat pesawat itu dia terdiri dari OEO, MTOW, payload, dan bahan bakar penting untuk keseimbangan center of gravity. Nah, kalau jarak tempuh atau playout dan range itu dia dipengaruhi oleh beban, bahan bakar, dan konfigurasi penerbangan. Kalau konfigurasi roda itu dia adalah tricycle, antara dua roda utama plus roda hidung, dan dapat mempengaruhi radius putar dan manuver di darat. Nah, kalau radius putar itu dia tergantung ukuran pesawat dan desain rodanya. Sifat mesin dan aerodinamika itu yaitu desain sayap dan winglet, peningkatan efisien bahan bakar serta mengurangi emisi. Contohnya bisa teman-teman lihat pada slide ini, yaitu pada pesawat Boeing 737 Max narrowbody jet, yang dimana pada pesawat ini kapasitasnya yaitu 150 sampai 200 penumpang dengan jangkauannya plus minus 6.000 sampai 7.000 km dengan mesin CVM LEAP 1B turbofan, dan efisien tingginya itu untuk rute yang menengah. Ini contoh gambar yang bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya adalah pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir, yang dimana materinya itu membahas tentang komponen sisi udara airset, bandar udara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi panjangnya landasan pacu atau runway, serta contoh perhitungan panjang landasan untuk pesawat mesin turbin. Nah, pada komponen sisi udara atau airset itu bagian bandara yang digunakan langsung untuk operasi penerbangan, terdiri atas yang pertama adalah runway atau landasan pacu. Pada landasan pacu ini, jalur untuk lepas landas dan mendarat pesawat dilengkapi dengan runway safety area atau bisa kita singkat dengan RSA. Yang selanjutnya adalah takeaway atau landasan hubung, yang dimana jalur penghubung area runway atau apron dan hangar. Selanjutnya adalah apron. Apron itu atau kata lainnya yaitu landasan parkir. Nah, pada apron ini atau area parkir itu dia dapat pelayanan pesawat atau penumpang kargo, bahan, dan bakar. Selanjutnya adalah stopway. Stopway ini adalah area tambahan untuk keamanan lepas landas atau pendaratan. Selanjutnya itu penerangan dan markas.
Penerangan dan markas ini maksudnya adalah sistem lampu dan tanda untuk operasi malam hari atau cuaca yang buruk. Selanjutnya adalah ground support atau hangar. Ini merupakan fasilitas pengisian bahan bakar, perawatan dan pemadam bandara atau bisa kita singkat dengan ARVV. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi panjangnya runway pada karakteristik pesawatnya. Karena pada karakteristik pesawat itu berat MTOW itu merupakan karakteristiknya dan jenis mesin, konfigurasi sayap dan daya dorong. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu seperti suhu, tekanan udara, kelembapan dan kecepatan angin. Yang ketiga adalah kondisi permukaan runway, yang dimana jenis perkerasan, kemiringan serta tingkat kekerasan atau kelembapannya. Yang keempat yaitu elevasi dan hambatan sekitarnya, yang dimana pada ketinggian bandara dan adanya bukti atau gedung mempengaruhi kebutuhan panjang landasannya. Dan terakhir adalah yang terakhir adalah faktor operasional, yang dimana itu dia adalah jenis operasi atau take off atau bisa kata lainnya itu landing dan margin keselamatan itu bisa 10-15%. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan runway, contohnya dari pesawat Boeing 737 sampai 800, yang dimana kondisi operasinya normal, take off dengan panjang itu 2540 dan keterangannya semua mesinnya itu berfungsi. Selanjutnya yaitu Aigen Five Floor Take Off, dimana panjangnya 3050 dengan keterangannya satu mesin gagal dan normal, dan kondisi operasi dari normal landing itu panjang 1800 dan keterangannya itu adalah kondisi kering, angin depan 10 knot. Jadi kesimpulannya itu sisi udara bandara mencakup seluruh area dan fasilitas yang berkaitan dengan operasi penerbangan. Panjang landasan pacu itu dipengaruhi oleh karakteristik pesawat, kondisi cuaca, topografi dan faktor operasional. Jadi dari hasil perhitungan runway plus minus 3100 meter tadi diperlukan agar pesawat bermesin turbin seperti Boeing 737-800 itu dapat beroperasi dengan aman dan dapat dalam berbagai kondisi penerbangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ringkasan pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.